Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmila salata wa salaman dami fida wa fi mukilla wa adali wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, faya ibadallah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan pada hari yang insya-Allah yang penuh berkah, saya mengajak kepada hadir sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, hingga kita masih mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin jamaah salat Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi sekuat tenaga segala larangan-larangannya. Dan kita berharap semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mukminin dan muhsinin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah musim haji tahun ini sudah beberapa kloter jamaah haji Indonesia dipulangkan ke tanah air. Kita doakan mereka mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa ibadah haji memiliki aturan dan hukum-hukum tersendiri, harus diperhatikan oleh setiap jamaah. Begitu juga pelaksanaan manasik haji harus sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat. Tidak boleh keluar dari contoh-contoh yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenarnya nilai-nilai pokok ajaran atau urgensi haji yang harus dipahami dan diaplikasikan ataupun dipraktekkan oleh setiap jamaah haji, baik selama pelaksanaan maupun pasca haji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli an la uhujja ba'da hajjati hazi." Ambillah dariku manasik-manasik haji kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil suatu hikmah dan pembelajaran bahwa haji itu suatu ibadah fisik dan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu.
sehingga benar-benar harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah haji itu pun merupakan suatu ibadah yang kolaborasi dan elaborasi dengan peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lalu, terutama pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya dan anaknya Ismail alaihissalam pada saat meninggikan pondasi Ka'bah untuk dijadikan sebagai serta sentral ibadah kaum muslimin seluruh dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, demi kesempurnaan haji bagi sebagian saudara-saudara kita yang akan berangkat musim ini, untuk menambah wawasan bagi kaum muslimin, di samping kita harus memenuhi standar dan pelaksanaan ibadah haji melalui pendalaman materi-materi tertentu tentang perhajian, juga harus lebih mampu memaknai urgensi dari pelaksanaan manasik haji itu sendiri. Perihal ini mesti dilakukan dengan tujuan untuk lebih fokus dan lebih memaknai bahawa ritual ibadah haji itu sangat syarat dengan berbagai hikmah dan pembelajaran dari perjalanan hidup manusia di alam dunia yang fana ini. Dengan mengiktibari, mengambil hikmah dari perjalanan hidup tiga tokoh besar perhajian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Ismail alaihissalam, dan istrinya beliau Hajar radhiyallahu anha. Untuk mengenai urgensi manasik haji tersebut, perlu diketekankan pemahaman kepada haji untuk umumnya kita kaum muslimin bahawa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam bagi yang mampu, baik secara finansial, mental dan fisiknya. Pelaksanaan ritual ibadah haji semata-mata harus dan mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan dan kita renungkan setiap gerak dan langkah pelaksanaan ibadah haji, terdapat nilai urgensi manasik haji untuk kita jadikan pembelajaran yang sangat berharga dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan nyata di alam dunia yang fana ini. Adapun untuk mengambil pemaknaan, dapat kita renungkan bahawa saat kita meninggalkan kampung halaman, mengarung samudra kehidupan yang luas, meninggalkan keluarga, sanak saudara dan handai taulan, meninggalkan tanah air, adalah dengan tujuan semata-mata kerana memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan segala perasaan rindu terhadap keluarga dan kampung halaman masing-masing. Lalu kita fokuskan hati, perasaan dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensinya adalah hendaknya kita fokuskan diri pada Sang Khalik dalam setiap gerak dan langkah. Pada saat di tanah suci kita berusaha ihram, serba putih, bersih, semuanya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin saja di antara kita ada yang bertanya, kenapa mesti harus berpakaian ihram yang berwarna putih? Maka tentu jawabannya adalah sebagai tanda kesucian, dan juga bukan hanya putih pakaiannya, akan tetapi putih pula dari hati dan jiwanya. Bersih perasaan dan nalurinya seperti kain ihram yang ia lekatkan di badannya. Seluruh manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai macam corak dan warna, baik warna kulit sampai beraneka ragam rasnya, bangsa dan golongannya, bahkan adat istiadat yang mereka bawa ke tanah suci pun sangat beraneka ragam. Mereka saling bertemu di suatu tempat yang sama. Mereka tanggalkan ideologi dan politiknya serta berbagai corak yang membarengi kehidupannya. Di sana mereka dilatih
dibimbing untuk saling mengenal satu sama lain. Ibadah haji setelah mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Mereka dipersatukan dengan akidah yang sama. Mereka mengikrarkan tauhid yang sama hanya untuk menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah Rabbul Alamin, Rabbul Jalil, Tuhan penguasa dan pemelihara alam semesta. Mereka menghadap kepada kiblat yang sama, yakni Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka semua dipersepsikan dengan satu kalimat yang indah. Labaik Allahumma labaik, la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata wa wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu baginya. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sungguh segala puji nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Secara naluri syaitaniyah, manusia senang dan demam dengan permusuhan. Hobi mempunyai lawan secara personal. Dan manusia apabila memiliki musuh bersama, barulah mereka bersatu. Dan apabila musuh tidak ada lagi, maka mereka mencari musuh dari kalangan mereka sendiri. Demikian pernah diungkapkan oleh Muhammad Nasir. Maka dengan memaknai urgensi dari pelaksanaan manasik haji ini, diajarkan kepada seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada semangat persaudaraan atau lebih populer dengan sebutan ukhuwah Islamiyah. Sehingga tidak ada lagi dendam personal, tidak ada lagi dendam politik, tidak ada lagi kesenjangan si kaya dan si miskin, seorang raja atau kepala negara, antara pandai dengan orang bodoh. Semua berbaur menjadi satu umat yang mampu mensinergikan antara kebutuhan dunia dan ukhrawi. Kaum muslimin rahimakumullah, manakala musim haji tiba, kaum muslimin diharamkan untuk saling menumpahkan darah. Bahkan jangankan darah untuk ditumpahkan, hati dan perasaan kaum muslimin pun harus dijaga. Jangan dilukai dengan kata-kata yang kotor, perlakuan kasar. Bahkan lebih dalam lagi, jangan ada keburukan yang tersembunyi di dalam hatinya kepada seseorang saudaranya. Mereka bersatu di tempat yang suci. Mereka menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya mereka wajib dihormati dan dimuliakan. Pergerakan jamaah haji yang datang dari segala penjuru dunia menjadi muktamar akbar, seminar tanpa batas ruang dan waktu. Ibadah haji menjadi tonggak dan sentral kekuatan umat Islam dalam menggalang persatuan dan kesatuan sebagai refleksi jiwa dari sebuah ritual agama tahunan. Kemudian urgensi manasik haji dari ritual melempar jumrah adalah merupakan simbol pernyataan permusuhan kepada syaitan yang senantiasa menggoda dan menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran. Syaitan berniat untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk menemaninya di dalam barat neraka nanti. Maka mereka setan terus memproporsikan manusia untuk melakukan hasad, iri, dengki di antara sesama manusia. Maka dengan ritual jumrah mereka menyatakan kembali permusuhan dengan syaitan yang telah menjadi musuh nyata bagi manusia. Jangan sampai kita tergoda. Jangan kita sampai tergoda oleh bujuk rayu syaitan yang sangat menginginkan manusia tergelincir berkubang dalam lumpur dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan dalam setiap ritual mencium hajar aswad pun, sekalipun tidak diwajibkan apalagi menjadi rukun haji, tetap memiliki makna filosofi untuk dijadikan
untuk kita realisasikan dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena apabila jamaah haji mencium Hajar Aswad merupakan bukti cerminan dari sebuah ketauhidan dan statusnya adalah ittiba kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mencium Hajar Aswad harus diniati bahawa ia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun saat menciumnya membayangkan pada saat Ibrahim mencari batu untuk menjadi pelengkap dan pemanis pojok Ka'bah sebelah timur laut. Lalu batu itu pun didatangkan dari surga lalu dipasangkan oleh Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam. Di dalam hadis tersebut bahawa Hajar Aswad itu didatangkan dari surga. Al-Hajurul Aswad minal jannah wa kan asyadu bayadha minal salji hatta sawaddathu khataya ahli syirki. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang yang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Ahmad. Melakukan ritual harus hati-hati, jangan sampai menjadi kemusyrikan, jangan sampai muncul pemikiran menyembah batu. Ada baiknya kita perhatikan ucapan Umar bin Khattab pada saat beliau akan mencium Hajar Aswad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menciumnya. Inni uqabbiluka wa alam annaka hajar walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam uqabbilka. Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahawa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita mengambil pembelajaran dan memetik hikmah makna dari filosofi haji. Semoga saudara-saudara kita yang berangkat haji musim ini menunaikan ibadah haji mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrurah, dan kita yang hadir di sini untuk dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بالإسلام واختمنا بالإيمان واختمنا بالخير واختمنا بالسعادة واختمنا بحسن الخاتمة. اللهم نسألك الهدى والتقى واللفاف والغنى والاستقامة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافنا أمة سيدنا محمد. اللهم احفظنا أمة سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشداء ومحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا وبالمبang Darussalam خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.